Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan isi scrapbook kami yang berjudul Zaman Besi. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Bagas Juan Verlik Naibaho. Yang kedua ada Febra Mulia Putra Beniwu. Yang ketiga ada Mikdal Fatur Rahman. Yang keempat ada Mutia Firda Mutmainah. Yang kelima ada Nur Ainilah Nabawi. Dan yang terakhir ada Sela Dwi Rahmawati. Berikutnya ada peta konsep dari zaman besi. Ada pengertian. Di sini pengertian memiliki banyak poin-poin. Yang pertama, ada jenis-jenis manusia di zaman besi. Poin-poinnya 1. Meganthropus, 2. Pithecanthropus, dan yang terakhir ada Homo. Yang kedua, corak kehidupan sosial dan ekonomi di zaman besi. Poin-poinnya 1. Masyarakat berburu meramu tingkat lanjut. 2. Manusia bercocok tanam. 3. Masa perundagian. Yang ketiga, ada hasil budaya di zaman besi. 1. Perisai perunggu. 2. Mata pisau. 3. Mata sabit. 4. Pedang. 5. Perhiasan. Dan yang terakhir mata panah. Dan yang keempat, ada sistem kepercayaan di zaman besi. Poin-poinnya 1. Animisme. 2. Dinamisme. Dan yang terakhir totemisme. Kemudian ada pengertian dari zaman besi sendiri. Zaman besi merupakan zaman prasejarah ketika besi menggantikan perunggu sebagai logam utama. Dalam arkeologi, zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasikan masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Waktu berlangsung dan konteks zaman ini berbeda, tergantung pada negara atau wilayah geografis. Secara klasik, zaman besi dianggap dimulai pada zaman kegelapan Yunani pada abad ke-12 sebelum Masehi dan Timur Tengah kuno, abad ke-11 sebelum Masehi di India, dan antara abad ke-8 sebelum Masehi atau Eropa Tengah dan abad ke-6 sebelum Masehi Eropa Utara. Di Eropa, zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Jenis-jenis manusia di zaman besi. 1. Meganthropus. Meganthropus adalah manusia purba tertua di Pulau Jawa. Bentuknya paling primitif. Fosilnya ditemukan oleh G.H.R. von Quengiswald pada tahun 1936 dan 1941 di Sangiran atau Surakarta, yaitu rahang bawah dan atas. Ciri-ciri Meganthropus yaitu 1. Hidup antara 2 sampai dengan 1 juta tahun lalu. 2. Badannya tegak. 3. Hidupnya mengumpulkan makanan. 4. Rahangnya kuat. Contoh gambarnya. Poin kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus atau manusia yang berdiri tegak adalah spesies yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi Belanda Eugenie Dubois 1980-an pertama kali menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan di Trinil, Jawa Tengah. Ciri-ciri Pithecanthropus. 1. Hidup antara 2 sampai dengan 1 juta tahun lalu. 2. Tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 3. Volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Keempat, hidup berkelompok. Kelima, hidungnya lebar dengan tulang pipi yang kuat dan menonjol. Keenam, mengumpulkan makanan dan berburu. Ketujuh, makanannya daging dan tumbuhan. Kedelapan, bagian belakang kepala tampak menonjol. Poin ketiga, Homo. Kelompok Homo ini pertama kali ditemukan oleh von Richthofen di daerah Wajak, Tulungagung. Setelah diteliti oleh Eugene Dubois dan kawan-kawannya, telah disimpulkan bahwa kelompok Homo memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hidup antara 25.000 sampai dengan 40.000 tahun yang lalu. Kedua, muka dan hidung lebar. Ketiga, dahi masih menonjol. Keempat,
tahap kehidupannya lebih maju dibandingkan manusia sebelumnya. Kelima, volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. Keenam, tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Ketujuh, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Kedelapan, muka tidak menonjol ke depan. Ini contoh gambarnya. Poin kedua, cara kehidupan sosial dan ekonomi di zaman besi. Yang pertama, masyarakat berburu meramu tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia masih hidup nomaden atau berpindah-pindah. Ini karena manusia harus mengikuti musim buah liar dan penggerakan hewan buruan. Contoh gambar poin pertama. 2. Masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia sudah mulai menetap dan tinggal di pemukiman. Ini karena manusia sudah dapat menanam dan menghasilkan makanan sendiri, sehingga tidak perlu berpindah-pindah mengikuti hewan buruan. Contoh gambar poin kedua. 3. Masa perundagian. Pada masa ini manusia mulai mengenal pembuatan dan penggunaan logam. Dengan logam ini, manusia bisa melakukan perubahan pada lingkungannya dengan membajak lahan pertanian dan menebang pohon. Poin 3. Hasil budaya di zaman besi. 1. Perisai perunggu. Perisai perunggu merupakan permata dengan sebuah peninggalan Case yang sudah ditemukan di Sungai Witham dekat Lincoln, wilayah Inggris. Poin 2. Mata pisau. Mata pisau berfungsi untuk melindungi diri dari sebuah serangan binatang yang buas dan masih banyak berpergian saat itu. Dapat juga digunakan untuk mengumpulkan sebuah makanan. 3. Mata sabit. Mata sabit bisa dicatakan hampir menyerupai atau sama seperti mata pisau. Hanya mata sabit ini bermata lebih besar. 4. Pedang. Haistater dari orang Het, Yunani, Mysia, dan Proto sampai Celtic yang merupakan orang-orang yang pertama ikon memakai pedang. 5. Perhiasan. Dalam perhiasan seperti mutiara dan gelang merupakan beberapa benda yang ditemukan dari zaman besi tersebut. 6. Mata panah. Mata panah mempunyai sebuah alat untuk berburu dalam zaman besi ini. Awalnya dalam sebuah panah dibuat sebagai mengasah terhadap tulang dan kayu. Yang ke-1 gambar perisai perunggu, yang kedua gambar mata pisau, yang ketiga gambar mata sabit, yang keempat gambar pedang, yang kelima gambar perhiasan perunggu, yang keenam mata panah. Poin 4. Sistem kepercayaan di zaman besi. 1. Animisme. Animisme adalah kepercayaan yang meyakini bahwa benda baik yang hidup maupun yang mati mempunyai roh atau jiwa. 2. Dinanisme. Dinanisme adalah kepercayaan yang menyalani bahwa benda-benda tertentu, termaksud benda buatan manusia itu sendiri, mempunyai kekuatan gaib yang dianggap bersifat suci. 3. Totemisme. Totemisme adalah kepercayaan yang menyatakan bahwa binatang-binatang tertentu juga mempunyai roh sehingga layak dihormati dan dipuji oleh sekelompok manusia. Ini contoh gambar animisme, ini dinanisme, ini totemisme. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami dapat tentang zaman besi yaitu, dalam arkeologi, zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia, dimulai penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Zaman besi dianggap berakhir dengan kebangkitan kebudayaan Helenisme dan Kekaisaran Romawi atau zaman pertengahan awal untuk kasus Eropa Utara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.